Orang mukmin makan dengan 1 usus. Orang kafir makan dengan 7 usus. Jika makanmu banyak, maka bertaubatlah. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, sebelum saya rajin mendatangi guru untuk mengaji, porsi makan saya sangat banyak. Bahkan, walaupun sudah menambah 1 piring setiap kali makan, namun rasa lapar itu cepat datang lagi. Akan tetapi setelah saya rajin mendatangi guru untuk mengaji secara lambat laun, porsi makan saya menjadi berkurang. Dan bahkan sekarang setiap beli nasi goreng, wah enak ini, nasi goreng atau 1 bungkus, beli nasi goreng 1 bungkus, terasa sangat kenyang walaupun dimakan berdua dengan istri. Wah ini mesra ini, romantis. Apakah karena faktor usia saya semakin tua atau bagaimana Pak Kiai? Usia saya saat ini 35 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang bertanya baru usia 35 tahun. Usia 35 tahun bagi laki-laki itu masih sangat muda belia, bro. Masih sangat muda belia. Masih semangat-semangatnya, masih strong. Kalau orang Jawa disebut masih semego. Semego itu apa? Ya makannya masih banyak seharusnya, semego. Nasi dalam bahasa Jawa itu sego. Jadi kalau orang masih banyak makan nasi disebut semego. Perubahan porsi makan itu bukan karena faktor usia atau faktor iklim atau faktor cuaca atau faktor daerah atau faktor budaya atau faktor adat istiadat, bukan. Jadi perubahan porsi makan itu bukan karena faktor itu semua, tetapi faktor tebal dan tipisnya keimanan seseorang. Jadi porsi makan itu tergantung pada tebal dan tipisnya keimanan seseorang. Rumusnya begini, rumus. Semakin tebal iman, maka semakin sedikit porsi makannya. Sebaliknya, semakin tipis iman, maka semakin banyak porsi makannya. Jadi diingat ini ya. Semakin tebal iman, maka semakin sedikit porsi makannya. Mengapa? Ya karena imannya sudah tebal. Imannya sudah tebal sehingga kekuatan imannya itu sudah luar biasa. Maka porsi makannya sedikit. Sebaliknya semakin tipis iman maka semakin banyak porsi makannya. Lah karena imannya tipis. Tipis itu lemah sehingga butuh kekuatan makanan yang lebih banyak. Sebelum kami menunjukkan dalil nas dari hadis-hadis sahih, maka buktinya secara langsung bisa kita lihat dan kita saksikan di lingkungan sekitar kita. Atau bisa dilihat di TV-TV atau di YouTube atau di medsos, kan sekarang ini zaman informasi terbuka. Coba kita lihat orang-orang kafir itu porsi makannya sangat banyak sekali. Karena orang kafir setiap makan, maka makanannya akan ditampung oleh 7 usus. Ini hadis sahih ya, dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi orang kafir itu makannya ditampung oleh 7 usus. Coba kita lihat. Dalam bahasa Jawa gitu kan, dalam bahasa Jawa itu ada gulu kali weteng segoro. Gulu kali weteng segoro. Artinya apa itu? Lehernya ibarat sungai, sedangkan dalam perutnya laksana samudra. Gulu kali weteng segoro. Orang kafir makan, ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada makanan penutup, ada makanan cuci mulut, serta ada pula makanan lain-lain ini dan itu. Coba yang sudah pernah ke Eropa, ya kan? Ada makanan pembuka, dimakan habis orang Indonesia, ternyata belum makan itu, belum makanan inti. Setelah makan inti dia sudah kenyang. Nanti ada makanan penutup, ada makanan cuci mulut, ada makanan lain-lain. Lah karena mereka itu makanannya ditampung oleh 7 usus. Lah orang Islam mau niru-niru, ya bahaya, jangan meniru-niru mereka.
An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan kana ya'kulu aklan katsiran fa aslama. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa sesungguhnya seorang laki-laki dia itu makan banyak sekali. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Fakana yakulu aklan qalilan, lalu ada oleh dia laki-laki itu makan makanan sedikit. Sebelum dia Islam makannya banyak sekali. Tetapi ternyata setelah masuk Islam dia makannya sangat sedikit. Fadzukira dzalika di Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutkanlah hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahidin. Sesungguhnya orang yang beriman itu yaitu makan fi mi'an di dalam usus wahidin yang satu. Jadi kalau orang beriman itu makannya masuk ditampung di dalam satu usus saja. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Dan sesungguhnya orang kafir ya'kulu yaitu makan oleh dia orang kafir fi sab'ati am'ain di dalam 7 usus. Jadi kalau orang kafir itu makanannya ditampung di dalam 7 usus. Padahal kelihatannya sama kan, struktur sama secara biologi. Tetapi hakikatnya berbeda. Akhrajah al-Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 5397. Kemudian an-Nafi'in qala, telah diriwayatkan dari Nafi', beliau berkata, Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'hu. Ada oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu beliau Ibnu Umar tidak akan makan sehingga didatangkan dengan orang miskin yang makan bersamanya. Jadi ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu selalu makan bersama-sama dengan orang miskin. Fa'adkhaltu rajulan, lalu memasukkan oleh saya, kata Nafi'. Nafi' ini adalah muridnya Ibnu Umar. Rajulan, pada seorang, ya'kulu yang makan oleh rajul, ma'ahu besertanya Ibnu Umar. Fa'akala kathiron, lalu makan oleh dia rajul itu kathiron, banyak. Faqala, lalu berkatalah oleh Ibnu Umar, ya Nafi'un, wahai Nafi', la tudkhil, janganlah engkau memasukkan hadza, pada ini, alayya, padaku. Jangan kau sekali-sekali masukkan orang ini kepadaku lagi ya. Sampai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar oleh saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda begini, al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang mukmin itu makan, masuk makanannya ditampung dengan satu usus saja. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain, dan orang kafir itu makan, masuk makanannya ditampung dengan 7 usus. Akhrajah al-Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 5393. Ini juga dua-duanya ada di dalam hadis Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, apabila kita misalnya sudah makan nih 1 piring, tapi ternyata rasanya kok masih lapar, gak kenyang-kenyang, maka bertobatlah. Bertobat, inilah kebiasaan para ulama. Ya Allah, dosaku terlalu banyak, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku sudah makan 1 piring, tapi ternyata masih lapar, belum kenyang-kenyang, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Begitu, jangan diem saja merasa gak sadar begitu. Ya, kebiasaan para ulama-ulama salafus soleh dan para ulama-ulama ahli tasawuf apalagi, setiap kali perutnya merasa lapar itu taubat duluan. Jangan-jangan ini iman saya semakin berkurang, semakin tipis. Jangan santai saja, diam saja begitu ya. Jadi sekali lagi, makanya semakin tebal iman seseorang, maka porsi makannya semakin sedikit. Semakin tipis iman seseorang, maka porsi makanan semakin banyak. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.